Assalamualaikum Bu Wening, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Hidayah. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Bu Hidayah? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya, hari ini Bu Wening ada jadwal coaching ya? Betul sekali Bu Hidayah. Hari ini saya ada jadwal coaching. Saya sebagai coach dan sebagai coachnya adalah Pak Imron Bu. Baiklah Bu, luar biasa. Sebelum pelaksanaan coaching, boleh kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar Bu? Tentu saja boleh Bu Hidayah. Menurut Bu Wening, rubrik penilaian seperti apa yang akan Bu Wening gunakan dalam percakapan coaching ini? Jadi dalam percakapan coaching kali ini saya akan menggunakan rubrik penilaian Tirta yang mencakup dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu Hidayah. Baik Bu Wening. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Bu Wening kembangkan dalam percakapan coaching ini Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang Bu Hidayah mengajukan pertanyaan berbobot. Menarik sekali Bu Wening. Lalu bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik ingin observasi? Yang ingin diobservasi secara lebih spesifik itu tentang penggunaan kata-kata kunci Bu Hidayah. Oh, baiklah Bu Wening. Pertanyaan terakhir nih Bu. Iya Bu. Jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin kali ini apa Bu? Indikatornya adalah jadi nanti saya itu bisa menggunakan kata-kata kunci untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada kunci, sehingga kunci saya itu nanti bisa menggali potensi dirinya dan bisa memecahkan solusi, memecahkan masalah atau mencari solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Seperti itu Bu Hidayah kira-kira. Luar biasa Bu Wening. Baiklah Bu Wening, saya rasa sudah cukup dari saya. Silakan Bu Wening memanggil Pak Imron sebagai coach. Baik Bu Hidayah, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Permisi Bu, boleh duduk sebentar Bu? Oh boleh Pak Imron, silakan duduk. Permisi Bu Wening, mohon izin waktu sebentar boleh? Boleh sekali, monggo Pak Imron, ada apa ya? Baik Bu, begini Bu, saya ingin menceritakan curhat tentang kondisi di kelas saya Bu. Oh boleh banget. Kira-kira apa yang sedang terjadi nih Pak Imron kok pengen cerita, pengen curhat seperti itu? Baik Bu Wening, kemarin kan kelas saya sudah melaksanakan penilaian tengah semester nih Bu. Iya betul Pak. Ternyata setelah saya cek, banyak anak kelas saya yang nilainya di bawah KKM Bu. Oh begitu, jadi banyak murid-murid Pak Imron yang ketika assessment atau tes itu nilainya di bawah KKM ya Pak Imron ya? Iya betul sekali Bu. Jadi kira-kira menurut Pak Imron apa yang menjadi tujuan akhir dari pembicaraan kita kali ini Pak Imron? Gitu, baik Bu. Tujuan saya percakapan ini adalah ingin meminta solusi Bu. Kira-kira bagaimana caranya agar nilai siswa-siswa saya dapat meningkat di asesmen berikutnya seperti itu. Insya Allah ya Pak Imron, nanti kita cari solusinya bersama-sama. Sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita, bisa nggak Pak Imron itu menceritakan bagaimana kondisi terakhir atau kondisi real yang ada di kelas Pak Imron itu Pak? Baik Bu, saya ceritakan Ibu Nggih. Kebetulan saya mengajar di kelas 4 dan di tahun ini adalah tahun pertama diberlakukannya kurikulum Merdeka Bu, yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Maka dari itu saya juga sedikit belajar terlebih dahulu tentang kurikulum tersebut. Kemudian
siswa-siswi saya ternyata itu sangat heterogen, Bu. Oh, heterogen maksudnya gimana ya Pak Imran ya? Maksudnya heterogen itu banyak anak-anak saya yang berlainan kemampuannya, Bu. Ada yang suka menulis, ada yang suka membaca, ada yang suka olahraga, ada yang aktif, bahkan ada juga yang pasif di kelas, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, jadi kondisi kelas Pak Imran itu sangat heterogen ya. Mereka memiliki bermacam-macam kesukaan, ada yang suka membaca, melukis, menyanyi, dan lain sebagainya. Bu. Lalu menurut Pak Imran sendiri, kira-kira apa sih yang menyebabkan nilai dari tes anak-anak itu akhir-akhir ini kok menurun seperti itu Pak Imran? Baik, Bu. Menurut saya hasil tes tersebut itu mungkin berasal dari saya sendiri, mungkin selaku guru kelas, karena saya mengajar mungkin terlalu monoton, Bu, tidak memperhatikan minat dan profil belajar siswanya, sehingga hasil menjadi kurang memuaskan. Maksud saya hasil asesmennya menjadi kurang memuaskan, begitu, Bu. Oh, berarti menurut Pak Imran itu karena Pak Imran terlalu monoton seperti itu ya dalam mengajar murid-murid. Nah ini selanjutnya dari perasaan Pak Imran itu sendiri yang merasa terlalu monoton, kira-kira apakah Pak Imran itu punya ide atau gagasan sebagai solusi dari masalah yang sedang Pak Imran alami ini? Baik, Bu. Kebetulan saya juga mengikuti pendidikan guru penggerak di Bumi. Oh, luar biasa sekali Pak Imran, rajin banget ini. Dalam pendidikan guru penggerak tersebut terdapat suatu modul atau materi tentang yang namanya pendidikan berdiferensiasi, seperti itu, Bu. Oh, pendidikan berdiferensiasi. Boleh Pak Imran ceritakan seperti apa itu pendidikan atau pembelajaran berdiferensiasi itu? Oh, maksud saya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah suatu metode pembelajaran yang memungkinkan anak-anak itu untuk saling berkelompok sesuai dengan minat kebutuhan belajar mereka masing-masing, sehingga bisa untuk membantu mereka dalam belajar sehingga hasil belajar bisa memuaskan, seperti itu, Bu. Oh begitu, berarti Pak Imran ini sudah belajar banyak ya tentang pembelajaran berdiferensiasi melalui program pendidikan guru penggerak. Salut, Bu. Iya. Berarti kira-kira nih Pak Imran, apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Imran untuk menerapkan dari pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas? Baik, Bu. Langkah-langkah yang akan saya terapkan dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi itu, mungkin yang pertama adalah saya menyiapkan dulu atau membagi atau membuat suatu tes diagnostik, Ibu, untuk mengukur minat belajar per siswa, sehingga nanti saya jadi tahu mana yang suka olahraga, mana yang suka musik, mana yang suka materi dan sebagainya. Kemudian setelah itu saya menyiapkan yang namanya seperti RPP dan sebagainya untuk membantu saya dalam proses pembelajaran nanti. Mungkin segitu, Bu. Oh begitu ya, berarti Pak Imran akan mempersiapkan segala sesuatunya. Tadi kalau tidak salah mulai dari tes diagnostik, kemudian membuat RPP, menyiapkan materi dan media, serta sampai ke penilaiannya ya Pak Imran ya berarti. Oke, rencananya luar biasa. Kemudian apa indikator keberhasilan dari rencana yang Pak Imran rencanakan tadi itu? Baik, Bu. Untuk indikator keberhasilan dari pencapaian yang akan saya inginkan itu, untuk lebih sederhananya saya ingin kira-kira ada 70% anak yang nanti ketika ada assessment nilainya di atas KKM, itu, Bu. Baik, oke. Dari 80% itu nanti saya jadi tahu apakah pembelajaran ini berhasil atau tidak. Nanti kalau misalkan 20%-nya nanti saya akan melaksanakan yang namanya pengayaan atau misalkan remedi, gitu. Ya, berarti indikatornya sudah ditentukan ya, dari 80% yang berhasil itu berarti dianggap sudah berhasil, nanti dan sisanya 20% itu nanti melalui remedial atau pembelajaran yang diulang kembali, seperti itu ya Pak ya. Baiklah, kira-kira nih tadi sudah ada rencana, sudah ada indikator. Sekarang kira-kira dalam pelaksanaannya Pak Imran itu memerlukan dukungan atau bantuan dari pihak lain atau tidak? Tentu saja, Bu. Saya selaku guru kelas 4 juga sangat membutuhkan dari
kerjasama atau kolaborasi dari pihak lain, misalnya dari kepala sekolah lebih dahulu meminta izin untuk melaksanakan atau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensi, kemudian meminta bantuan dari rekan-rekan guru sejawat untuk bisa mensupervisi pembelajaran saya apakah sudah sesuai belum. Kemudian saya juga perlu kerjasama lagi dengan anak-anak saya agar bisa melaksanakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Seperti itu, Bu. Iya, hebat nih Pak Imron ya, sudah ada calon-calon atau orang-orang yang akan mendukung dari rencana aksi yang akan Pak Imron laksanakan, baik itu dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat, dan juga dari murid-murid Pak Imron sendiri. Nah ini nih sekarang yang paling penting, kapan Pak Imron itu mau melaksanakannya, melaksanakan rencana penerapan atau implementasi dari pembelajaran berdiferensiasi ini? Baik, Bu. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensi itu, alangkah baiknya saya mempelajari dulu materi yang akan dilaksanakan. Tapi sebelumnya saya juga akan melaksanakan yang namanya tes diagnostik terlebih dahulu untuk memberikan atau mengelompokkan anak-anak berdasarkan minat dan bakatnya. Setelah itu dari tes diagnostik, kemudian materi, lalu saya akan membuat yang namanya rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Lalu dalam RPP itu saya juga akan mengetahui kira-kira membutuhkan media pembelajaran apa saja yang akan diperlukan nanti ketika pembelajaran itu, Bu. Berarti sudah tertata lah ya dengan rapi apa-apa yang akan dilakukan. Kira-kira kapan nih pelaksanaannya? Dari penjelasan saya tadi mungkin sepertinya 1 minggu atau 2 minggu pun saya menyiapkan dulu, mempelajari dulu. Lebih cepat lebih bagus. Kalau misalkan terlalu lama, insya Allah hari 3 hari dari sekarang mungkin, Bu, bisa. Oke. Berarti sudah terencana dengan baik ya, apa-apa yang akan dilakukan, siapa yang akan membantu, dan juga kapan akan dilaksanakan. Bagaimana Pak Imron? Apakah sudah mulai ada pencerahan dari masalah yang Pak Imron alami atau belum? Baik, Bu. Dari percakapan kita tadi, alhamdulillah sepertinya saya sudah menemukan sebuah solusi tentang cara menyelesaikan permasalahan saya tentang nilai yang kurang tadi, yaitu dengan mengimplementasikan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada murid-murid saya di kelas 4 itu, Bu. Ya, luar biasa. Jadi kesimpulannya adalah saya akan mengimplementasikan atau segera mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi kepada murid-murid saya yang notabene banyak minat-minat atau banyak minat dan profil belajar yang beragam pada murid saya, Bu. Baiklah Pak Imron, ini luar biasa sekali ya. Nah, yang terakhir nih ya Pak, apa ada insight atau nilai lebih yang Pak Imron temukan dari pembicaraan yang sudah kita lakukan hari ini? Baik, Bu. Setelah kita melaksanakan diskusi tadi, sepertinya saya menemukan sebuah solusi yang semungkin sebelumnya tidak saya pikirkan, Bu, dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terhadap pembelajaran saya nanti, Bu. Alhamdulillah sekali ya Pak ya. Berarti Pak Imron secara tidak sadar ternyata sudah mencari solusi atas masalah Pak Imron sendiri. Mudah-mudahan ya Pak Imron, setelah percakapan atau diskusi kita hari ini, Pak Imron tidak merasakan resah, khawatir lagi tentang nilai-nilai anak-anak yang dirasa masih kurang atau di bawah KKM, karena Pak Imron sudah punya rencana atau solusi untuk semua itu. Baik, Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak, Bu, sudah membimbing saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Iya, sama-sama ya Pak Imron. Selanjutnya saya mohon undur diri karena jam sudah semakin sore. Monggo. Lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas solusinya, Bu. Sama-sama. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Uni. Waalaikumsalam Bu Hidayah. Alhamdulillah ya, coaching sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Bu, alhamdulillah sekali tadi lancar sama Pak Imron. Bagaimana Bu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Jadi begini Bu Hidayah, selama pelaksanaan coaching tadi saya sudah melaksanakan
3 kompetensi dalam kucing, yaitu presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengar aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, terutama yang saya rasakan itu yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Baik Bu, berdasarkan catatan hasil observasi saya, Bu Wening sudah sangat baik dalam memberikan pertanyaan berbobot pada kucing sebagai area yang ingin dikembangkan oleh Bu Wening berdasarkan percakapan pra-supervisi kita tadi. Ibu sudah menggunakan kata-kata kunci yang memberikan pertanyaan berbobot tersebut. Alhamdulillah, terima kasih Bu Hidayah. Lalu kompetensi apa lagi yang ingin Bu Wening kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan Bu? Ya, berdasarkan coaching yang baru saja saya lakukan, saya sebenarnya itu masih ingin terus mengembangkan kemampuan atau kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot, tetapi mungkin dengan indikator yang lain ya Bu, atau yang agak berbeda, yaitu dengan menggunakan pertanyaan yang terbuka dan bersifat eksploratif, sehingga si kucing itu nanti bisa lebih tergali lagi Bu dalam mencari solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali Bu Wening. Baik Bu, karena hasil sudah semakin sore, hari sudah semakin sore, mari kita cukup percakapan kita sampai di sini. Dan kita lanjutkan lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya Bu Wening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.